Nah, puji Tuhan, ya, kita bisa sama-sama hari ini juga kita bisa waktu kita siapkan ini luar biasa, ya. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan yaitu lanjutan daripada kemarin. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya, kepada Aldiria. Ya, Mas. Coba sebutkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak Ayat lagi 17, ayat 17. Dan kemarin kan coba. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, oke, mantap. Nah, sekarang buat Andreas, ya, tidak dalam 1 Petrus pasal apa kemarin? Pasal 1 ayat 18. Ayat 18 dan 18. 19. Coba kan lihat ke sini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, kalau kita baca secara pribadi, bagaimana perubahannya dalam bahasa itu? Sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari cara hidup saya yang sia-sia, yang saya warisi dari nenek moyang saya, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak darah domba, yang tak berdonda dan tak bercacat. Ya, jadi kenapa kita perlu ditebus? Nah, Alderia, kenapa kita perlu ditebus? Bisa jawab, Alderia. Agar kita menjadi manusia yang baru, Enggak, meninggalkan karena sesuatu yang tebus itu seperti barang yang taruh di pajak gadai kan? Iya. Ya kan? ya. Iya. Nah, sudah gitu baru kita kasih duitnya, baru barang bisa diambil gitu kan? Iya. Itu namanya tebus kan? Nah, jadi saya kasih tahu, kita pun sebenarnya melalui Adam, kita sudah tergadai karena dosa. Nah, tergadai karena dosa. Nah, ini perlu perhatikan. Sehingga sejak kita tergadai, maka segala otoritas di bumi itu di bawah kendali si iblis. Bisa beritahu. Segala otoritas di bumi di bawah kendali si iblis. Itu waktu itu. Ya. Makanya kenapa juga iblis berkata kepada Yesus, kalau kau mau menyembah aku kuberikan kemuliaan dunia ini. Ini bukan asal ngomong, karena iblis tahu bahwa dia sudah pegang kendali. Bahwa segala otoritas di bumi itu sudah diserahkan Adam kepada iblis. Dengan cara bagaimana menyerahkannya? Yaitu dengan menuruti perintah iblis melalui ular. Dengan bujuk rayu. Yang dibujuk rayu, akhirnya Hawa dan Adam memberikan otoritas itu kepada iblis. Sehingga di bawah kendalinya. Nah,
Saat kapankah ini direbut otoritas ini? Kan tadi sudah sempat tergadai kita. Nah, bagaimana otoritas ini kembali direbut? Nah, ini yang sangat penting dipahami oleh setiap orang percaya. Nah, saat itu diberikan ketika Yesus naik ke kayu salib. Ketika Yesus naik ke salib, disitulah perebutan, dan Yesus total mengambil otoritas itu dari iblis. Dan semua dunia ini akhirnya di bawah kendali Tuhan Yesus. Nah, ini perlu dipahami. Kita tidak mau hanya sekedar orang Kristen sebagai nama saja. Kita betul-betul mengerti apa maksud otoritas. Ada nggak pernah dilihat oleh Aldria atau Andreas? Dia secara KTP dia Kristen tapi kesurupan. Ada lihat? Nah, itu membuktikan bahwa orang itu belum punya otoritas. Dia hanya sekedar orang Kristen ikut-ikutan. Tapi sebenarnya yang menghuni dirinya bukan Yesus. Maka jangan kaget kalau ada orang yang mengaku sudah Kristen. Kenapa saya mengaku? Karena dari hidupnya kita lihat masih pergi ke dukun, masih minta pelaris, masih kadang-kadang bagaimana supaya orang senang sama dia, bebelas kasihan, apalagi dengan usaha supaya usahanya laris, pergi ke dukun. Dengan bahasanya agak sedikit halus, pergi ke orang pintar. Ada begitu dengar? Ada. Pergi ke orang pintar. Nah, jadi itu masalahnya. Sebenarnya bukan ke orang pintar, ke orang bodoh. Karena dibodohin, gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang nggak dipahami. Nah, disitulah terlihat orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang tidak sejati. Dari cara hidupnya kita lihat. Tapi apa Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 18? Coba Anda baca. Matius 24 apa? Matius 28 ayat 18. Ayat 14. Matius 28 ayat 18. Bisa ketemukan? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Matius 28 Iya. ayat 18. Atau Alderia, baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Iya. Jadi saat kapankah Yesus berkata demikian? Sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Dia kan dikubur 3 hari baru bangkit kan. Nah, ketika dia bangkit, dia boleh berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Segala, bukan sebagian ya. Segala kuasa. Di mana? Di sorga dan di bumi. Nah, jadi jaminan itu berpusat kepada Yesus. Jadi tidak ada lagi ada beritanya orang Kristen kesurupan. Kalau udah paham ini. Ya. Udah paham ini, nggak ada kesurupan lagi. Makanya bisa terdeteksi orang yang hanya Kristen ikut-ikutan, sekedar nama saja, atau memang Kristen yang sejati yang ada firman Tuhan. Dia paham firman Tuhan.
yang mengerti sungguh-sungguh firman Tuhan seperti apa. Nah itu. Nah kenapa saya bukakan ini kepada kalian? Karena saya merindukan bagaimana hidup Kristus itu nyata dalam hidup kalian. Tidak hanya sekedar karena mau menikah. Jelas-jelas bahwa firman Tuhan ini sudah tinggal dalam hati kalian. Sehingga kalian betul-betul memahaminya. Tidak hanya sampai tingkat pengetahuan, tapi sudah mendarat di dasar hati kalian. Bahwa kuasa itu diberikan kepada Yesus, dan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kita pun termasuk bagian dari murid itu. Diberikan kuasa itu juga. Sangat penting. Nah, kalau kita paham rahasia ini, dalam hidup ini indah. Ya. Kenapa indah? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dekat. Seberapa dekatkah Tuhan itu dengan kita? Kalau Andreas, seberapa dekat Tuhan dengan kita? Belum begitu dekat, Am. Hah? Belum begitu dekat, Am. Belum ya. Adria, Sebenarnya Tuhan itu melekat di jiwa kita sih, di diri kita sih, Amang. oh, Tuhan ya. itu sangat dekat karena, tapi kitanya kurang peka gitu loh. Ya, peka ya. Nah, jadi Tuhan itu lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai ini. Ini kan sudah mendekat sekali kan, lebih dekat lagi. Karena Tuhan itu ya bukan di luar, tapi sudah di dalam Hati. alam roh kita dengan Tuhan itu di satu kesatuan. Unity in the spirit. Nah, ada kesatuan yang luar biasa. Sehingga kita bukan lagi seperti seorang diri atau kesepian. Di situ dikatakan aku menyertai kamu. Perhatikan di sini dalam Matius tadi dijelaskan di situ pada yang terakhir ayat yang ke-20. Coba baca jelas Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Iya, aku menyertai kamu. Tuhan menyertai Andreas. Tuhan menyertai Adria. Bukan hanya seminggu, sampai kepada kita berpindah dari dunia ini kepada satu kehidupan yang kekal, yang tidak ada sana tatap tangis, tidak ada air mata lagi. Nah, jaminan kita adalah Yesus. Jadi pendalaman tentang Yesus penting. Karena ketika kita sudah dalam Yesus, maka rohnya itu sudah dimateraikan dengan kita. Ketika kita mendengar tentang Injil keselamatan, Roh Kudus itu sudah dimateraikan kepada kita. Bukan di luar ya, bukan di luar, tapi di dalam. Coba Andreas baca Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus,
yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, kata dia adalah Yesus. Di dalam Yesus, saya juga. Karena saya telah mendengar firman kebenaran. Ya kan? Jadi karena sudah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan saya. Artinya apa? Injil itu sudah menyatu dengan saya. Di dalam Yesus, saya juga ketika saya percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kata dimeteraikan itu menjadi satu kesatuan. Seperti perangkokan nempel di kertas, kalau dicabut itu bisa robek. Ya. Dan Roh Kudus itu jaminan bagian saya sampai saya memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan saya milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi betul-betul kesatuan kita dengan Yesus itu bukan suatu ketika, tapi setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam ada kesatuan ini. Jadi hidup kekristenan itu tidak ditentukan seberapa lama dia sudah menjadi anggota jemaat sebuah gereja. Tapi hidup Kristen itu ditentukan seberapa paham dia firman Tuhan ini, dan dia izinkan firman Tuhan itu tinggal dalam hatinya, dan dia merenungkan itu firman, itu bagian renungan siang dan malam, membuat hidupnya sangat berbeda dengan orang lain. Dan harapan saya juga hidup kalian sangat berbeda. Karena hanya orang yang merenungkan ya firman Tuhan yang akan terlihat hidupnya berhasil dan beruntung. Satu ayat tambahan juga, Mazmur pasal 1. Andrea bisa baca Mazmur pasal 1 dalam perjanjian lama ya, lama. Kalau perjanjian baru nggak ketemu ya. Mazmur pasal 1 ayat yang ke 2 sampai ayat yang ketiga. Tetapi yang kekuasaannya ialah Taurat. Kesukaan, bukan kekuasaan. Kesukaan. Kesukaan. Jangan salah baca. Maaf. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jangan. Ini jelas sekali jaminan Tuhan. Pertama, firman Tuhan itu menjadi satu kesukaan. Ya. Dan merenungkan. Kata Taurat Tuhan itu firman Tuhan. Siang dan malam. Maka kenapa saya suruh kalian untuk menghafalkan beberapa firman Tuhan? Tujuannya apa? Supaya bisa direnungkan. Makanya saya suruh. Jadi tidak hanya tertulis, tapi sudah tersimpan dalam hati. Sehingga sementara dimanapun kalian ada, bisa renungkan lagi. Bisa dibaca dalam hati. Pernah Andrea punya pengalaman merenungkan firman Tuhan sementara di bus, sementara di angkot, di mana, di kereta, ada? Pernah? Sama. Pernah? Waktu sekolah, waktu mau hafalan Natalan namanya.
Oke, coba apa yang diingat kira? Kejadian 1 ayat 1, Mang. Ah, itu aja. Akulah Tuhan Allahmu, tiada Tuhan selain aku. Itu isinya. Coba cek dulu dari apa isinya itu. Apa tadi? Tadi apa? Ayat apa? Kejadian satu. Kejadian 1 ayat 1. Gitu. Coba. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Salah ya? Nah itu kan. Jadi berbeda kan? Beda. Iya. Nah, jadi gimana ya? Kita lihat lain yang isinya. Nah, ini saya bukan mengetes, tapi menguji. Ya kan? Iya. Seberapa mengertikah kalian hidup sebagai orang percaya itu? Jadi kunci hidup manusia, supaya hidup manusia itu mengalami yang namanya kebahagiaan. Sekali lagi saya katakan, bukan di hal materi. Bukan. Banyak orang salah dalam mengambil sikap, salah dalam hal memandang. Dia pikir begini, kenapa ya hidup saya secara materi kok sangat pas-pasan. Coba kalau orang tua saya orang kaya, mungkin hidup saya sudah jauh lebih baik. Itu pemikiran yang tidak tepat. Kita lihat ada orang yang secara ekonomi susah, tapi karena tekun dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia akan menjadi sukses dan menjadi orang berhasil. Di Alkitab juga tertulis bagaimana Yusuf orang yang dibuang, ya kan, orang yang dijual, orang dibuat jadi budak, jadi pembantu. Kadang-kadang Yusuf ini dituduh macam-macam sampai masuk penjara, tapi pada akhir hidupnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Kenapa? Karena dalam kondisi situasi apapun yang dia sedang alami, dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Dia selalu membangun relasi, hubungan dengan Tuhan. Apakah dia dalam penjara juga tetap membangun hubungan itu. Demikian juga halnya sekarang ini. Situasi sekarang ini ada COVID lah namanya. Kadang-kadang membuat sebagian orang takut mendengar beritanya. Apalagi di televisi digembar-gemborkan. Kemarin masih ketemu, sekarang sudah dikubur. Ya kan? Banyak berita-berita menakutkan. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berita itu sekedar berita lewat. Tidak membuat dia takut. Kenapa? Karena yang menjadi renungannya bukan berita ketakutan. Tapi apa tadi? Dia orang percaya renungannya apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Firman Tuhan. Taurat itu siang dan Siang. malam. Jadi apapun yang kita dengar di luar sana, jangan jadikan renungan. Tapi jadikanlah firman Tuhan itu menjadi renungan. Bukan hanya siang, bukan hanya malam, tapi siang dan malam. Setiap waktu. Kalau itu terjadi, apa Tuhan jamin di sini? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon, kalau tepi aliran air pasti subur karena ada air. Dia bisa serap air itu. Makanya musim kemarau, kalau nggak ada air kan bisa rontok semua. Nah, tapi kalau tepi air, dia tidak kenal dengan musim-musim kemarau.
Nah, kenapa? Di tepi air. Yang menghasil buahnya pada musimnya. Artinya ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Ada buah. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita mau berhasil. Dalam bahasa Inggris berhasil itu pros, artinya makmur. Ada kemakmuran yang dia alami. Kalau Adria mau kan itu merindukannya kemakmuran itu? Ya. Jadi gitulah rasanya. Saya bisa katakan itu karena saya praktekkan. Saya alami sendiri. Ya. Tuhan memperluas pelayanan. Sekarang ada lagi ibadah bahasa Inggris setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 11.30. Kita sebut namanya 99+1 Life Changing Ministry. Nah, karena sebagai koordinatornya 2 orang, saya dari Indonesia dan satu lagi dari Singapura, namanya David Wong. Nah, kita buat seperti itu. Kita tidak berpikir soal COVID. Kita berpikir bagaimana untuk mengembangkan pelayanan, bagaimana supaya orang banyak diberkati, bagaimana supaya orang banyak mengerti tentang firman Tuhan, bagaimana dalam situasi sekarang ini pun manusia tidak dipengaruhi dengan kondisi situasi yang menakutkan, tapi hidupnya dipengaruhi dengan firman Tuhan yang menjadi renungannya siang dan malam. Ini penting. Nah, kalau kita paham tentang rahasia ini, saya begitu optimis bahwa hidup kalian nanti dari hidup yang berbahagia. Dari hari ke hari ya akan berbahagia nanti. Ya, kenapa berbahagia? Karena saudara atau Adria sama Andreas menjadikan firman Tuhan itu menjadi pusat dalam hidup kalian. Nah, karena hidup ini sekarang kan masuk pada pilihan. Makanya pilihan itulah yang menentukan bagaimana kita nanti akan berkembang, berhasil dan beruntung, baik dalam rumah tangga, baik pada anak-anak yang Tuhan bisa karuniakan nanti. Nah, ini akan luar biasa. Jadi kita perlu terus belajar. Nah, kita masuk kepada poin yang lainnya. Apa yang senantiasa Allah lakukan terhadap manusia baru? Saya ulangi lagi sini. Apa yang senantiasa Allah lakukan terhadap manusia baru? Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Coba Andreas baca ayat ini. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, coba baca lagi Alderia ayat yang sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, jadi Adria, Andreas sudah mengenakan manusia baru. Kemarin kan saya suruh PR-nya, ya. Nanti tolong WA. Ya. Apa saja manusia lama, Dan manusia apa baru. saja manusia baru itu. Apa saja, kita bisa tahu jelas, ya. Nah, tapi nanti WA saja sekarang. Nah, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Terus-menerus. Artinya berkesinambungan. Bukan sekali-sekali, ya. Kata terus-menerus itu tanpa berhenti. Ya.
berkelanjutan. Itu artinya terus-menerus. Ketika kita mengalami pengalaman terus-menerus masuk dengan firman Tuhan tadi, maka hidup kita akan mengalami namanya kemajuan. Nah, kemajuan itu yaitu dimulai dari kemajuan rohani tentunya. Ya. Sehingga hal-hal jasmani pun mengikut. Maka apa kata firman Tuhan? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, rohani dulu menjadi utama, maka jasmani juga akan mengikut. Nah, tapi ada orang buat terbalik. Yang penting jasmani dulu. Rohani itu sambilan. Ya, sambilan. Ada begitu, Andreas? Kalau zaman sekarang sih status rohani, kelakuan roh halus sama. Ya kan? Nah, jadi rohani itu bukan sambilan ya. Itu menjadi pusat. Pusat hidup manusia adalah kepada hal-hal rohani. Kenapa setan demikian? Karena yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu bukan soal makan dan soal minum. Nah, ini. Bukan soal makan dan soal minum. Nah, ini kadang-kadang orang menjadi salah paham kalau ikut ibadah. Ya, datang kepada Tuhan tujuannya adalah soal makan dan minum. Coba Aldria baca Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kenapa kita perlu pembinaan seperti ini? Yaitu supaya kita memahami hidup ini apa sih? Kita datang kepada Tuhan itu bukan soal makan dan minum. Supaya berkat jasmani makin bertambah, bukan. Karena itu tujuannya. Jadi motivasi kita adalah supaya kita punya pengalaman bagaimana hidup di dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengerjakan di dalam kita. Roh Kudus mengerjakan dalam hidup kita masing-masing. Dan saya bisa cerita ini karena ini saya alami sendiri. Saya memulai hidup dengan pengalaman ini. Saya tidak mau dari hal-hal jasmani dulu. Saya tidak mau dari soal makan dan minum. Tapi ada orang salah motivasi. Kenapa ibadah? Oh iya, supaya ada perubahan hidup dalam hal ekonomi. Dia jadikan datang kepada Tuhan itu sebagai menteri keuangan. Salah dalam motivasi. Yang benar apa? Supaya mengalami hidup dalam kebenaran. Hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam sukacita. Walaupun Andreas lihat ada jalan namanya jalan damai, tapi belum tentu lewat di situ damai. Ya. Jalannya jalan damai. Tapi tanya orang-orang sekitar situ tinggal, ada nggak damai? Dan nama itu nggak menjadi jaminan. Nah, makanya hari ini Tuhan ingatkan kepada Aldria, baik kepada Andreas, bahwa pusatkanlah hidup kalian
kepada hal-hal rohani terutama. Karena saya katakan tadi, orang yang mengusahakan hidupnya kepada hal rohani menjadi utama dari segala yang lain, ya, maka hidup kalian akan berbeda nanti. Hidup kalian akan mengalami hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai, hidup dalam sukacita. Itu alami sendiri. Ini bukan teori. Tapi ada satu pengalaman yang bisa kalian ceritakan nanti kepada orang lain sehingga kalian hidup kalian menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau bicara jasmani, nggak pernah cukup-cukup dalam hidup ini. Tapi kalau kita mengalami namanya pengalaman rohani, membuat hidup kita tenang. Membuat kita sepertinya tidak kekurangan. Karena kita buat satu batasan dalam hidup. Yang penting aku punya pengalaman secara rohani, dan itu juga nanti saya ajarkan lagi kepada orang lain, kepada keturunan Tuhan, keturunan. Nah, itu prinsip. Maka harapan saya ke depan, kalaupun nanti misalnya kalian sudah resmi Tuhan teguhkan menjadi satu pernikahan kudus, tapi pembinaannya jangan berhenti. Karena tujuannya bukan hanya sebatas pembinaan supaya menikah. Tapi pembinaan itu tujuannya supaya benar-benar hidup kalian. Hidup yang diberkati, hidup yang menjadi berkat, hidup menjadi kesaksian, dan terus-menerus kalian bisa pancarkan bagaimana hidup dalam kebenaran itu sendiri. Jadi hari ini, tambahan ayat hafalan. Ya, tambahan Roma 14. Ayat berapa tadi? 17. 17. Ya. Roma 14, 17. Ini ayat hafalan. Jadi ayat ini menjadi ayat yang sangat penting untuk dihafalkan, ya. Nah, jadi inilah pembinaan hari ini. Kiranya pembinaan hari ini akan meningkat untuk hal yang ke depan, ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Tuhan berbicara melalui pribadi Roh Kudus ke dalam hati Andreas, ke dalam hati Aldria, sehingga mereka bukan hanya pendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu dan terus-menerus melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.